Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para peserta kuliah baca kitab yang senantiasa berada dalam lindungan, rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali bersama dalam satu majelis ilmu pelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah sampai di pelajaran ke-10. Kesyukuran bagi kita tentunya bisa sampai pelajaran ke-10 ini karena sudah semakin menjadikan kita itu sedikit demi sedikit dari yang dulunya tidak mengerti sama sekali bisa mengerti setengah-setengah, dari yang dulunya mengerti setengah-setengah bisa kemudian akhirnya mengerti secara penuh. Kemarin saya sempat bercerita dengan Ustadz Aswar. Beliau mengatakan bahwa sudah sangat luar biasa. Jadi yang sebelumnya tentunya tidak mengenal mubtada dan khobar, ataukah na'tun wa man'ut, ataukah jarru wa majrur, ataukah idhafah. Ketika sudah ditanya, itu kemudian sudah bisa menjawab tempatnya. Artinya apa? Ini adalah suatu peningkatan bagi kita. Apabila kita mau bandingkan dengan pembelajar-pembelajar yang biasanya dilakukan hanya dengan teori saja. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah kita pelajari, itu langsung kemudian mempraktekkan. Kita praktekkan sesuatu yang sebenarnya sudah ada di pemahaman kita tentang nalar pemahaman kitab tersebut. Nah, sehingga kita kemudian bisa langsung nyambung. Nah, dibanding saya sendiri ketika kemudian pernah belajar secara langsung bahasa Arab untuk baca kitab, itu biasanya sampai 1 bulan, 2 bulan sudah belajar, tapi kemudian belum bisa menemukan kerangka apa yang sebenarnya kita mau cari dengan pembelajaran nahu kita, pembelajaran sharaf kita. Tapi alhamdulillah, kita sampai pertemuan ke-9 kemarin, itu ketika ditanya tentang judulnya sudah bisa menjawab, ditanya tentang permulaan katanya sudah bisa kemudian memberikan identifikasi. Nah, mungkin ada yang mengatakan bahwa ini kan karena sudah sering ditemukan setiap harinya ketika pembelajaran. Itulah yang kita harapkan. Nah, dibanding dengan kita belajar setiap hari hanya teori-teori saja, tapi kemudian tidak pernah mempraktekannya. Nah, tinggal kemudian ditingkatkan grade-nya ini. Nah, kalau sebelumnya Ustadz Aswar yang kemudian banyak membaca, mengidentifikasi, kemudian menerjemahkan, semoga kita mampu secara individu melakukan hal demikian itu. Karena tidak mudah. Tidak mudah. Coba kita bayangkan sendiri diri kita. Saya sering mencoba ketika kemudian kajian kitab setiap pekannya itu,
Karena kan biasa kita kalau kajian itu membaca bahasa Arabnya, kita coba untuk mengidentifikasi, menerjemahkan secara sendiri itu tidak mudah. Tidak mudah untuk mengidentifikasi secara langsung. Tapi sudah mulai ada bayangan. Oh, ini yang namanya mubtada khabar yang pernah kita belajar. Oh, ini namanya na'tu wa man'ut. Oh, ini namanya idhofah. Nah, ini namanya jaru wal majrur. Nah, inilah yang kemudian insya Allah akan membedakan pembelajaran kita dengan pembelajaran yang based on theory. Jadi kita based on practical. Jadi berdasarkan praktek. Kalau di dalam dunia pendidikan ada istilahnya pendidikan akademik, ada juga pendidikan vokasional. Nah, kita lebih ke pendidikan vokasionalnya. Jadi vokasionalnya itu biasanya 60-70% itu adalah praktek, teorinya sedikit. 30-40%. Itu adalah harapan kita. Makanya bincang-bincang kami kemarin, alhamdulillah, semoga ini bisa bertahan dan insya Allah bisa kemudian semakin ditingkatkan grade-nya. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, kita masuk di sesi pertama. Jadi sebagaimana kita sebelumnya bahwa kita tinggal 2 sesi. Sesi melihat jawaban dari kuis yang kami berikan. Kemudian sesi yang selanjutnya adalah langsung baca kitab. Baik, Ustaz Aswar, alhamdulillah ini dari kuis yang kami berikan, alhamdulillah respon peserta sangat bagus ini. Jadi kalau pertemuan ke-7 itu 100 satu orang saja yang mendapatkan 80, kemudian kemarin itu semua 100, hari ini tinggal sama pertemuan ke-7, satu orang saja mendapatkan 80, yang lain 100. Mantap, alhamdulillah. Nah, saya barangkali membacakan soalnya. Jumlah fi'liyah dalam susunan kalimat bahasa Arab dimulai dengan fi'il yang pasti memerlukan fa'il atau kita kenal dengan pelaku. Adapun fa'il tersebut hukumnya adalah mansub, majzum, dan marfu' serta majrur. Ini marfu', hampir semua benar. Semua benar, bukan hampir. Nah, kemudian terjemahan yang tepat dari kalimat berikut ini adalah yaqulu Rasulullah. Nah, jawabannya adalah Rasulullah SAW sedang bersabda. Nah, ada yang salah ini, saya mungkin salahnya ini karena salah tindih saja. Dia sebut bahwa Rasulullah SAW sedang berbuat. Sedang berbuat. Mungkin ini cuma itu yang salah, Ustaz. Yang lain fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar yang memerlukan maf'ul atau objek disebut dengan apa? Disebut dengan fi'il muta'addi. Jadi karena kita ketahui bahwa ada istilah fi'il muta'addi, kemudian ada fi'il lazim. Ini juga saya kira sangat jelas di video pembelajaran yang kami kirim. Nah, kemudian harakat terakhir fi'il madhi, fi'il amar tidak berubah selamanya atau disebut dengan mabni. Sedangkan fi'il mudhari huruf terakhirnya bisa berubah-ubah atau dikenal kemarin dengan istilah mu'rab ya. Adapun i'rab fi'il mudhari adalah kecuali. Nah, bisa dirafa, nasab, jazam, kemudian jar. Nah, semuanya benar. Tidak bisa dijar. Ya. Kemudian terakhir pertanyaan akala Zaidun al-khubza. Apa maknanya? Semua benar alhamdulillah. Zaid telah makan roti. Jawabannya itu adalah choice-nya Zaid sedang makan roti. Zaid akan makan roti. Kemudian Ali telah makan roti. Nah, ternyata betul jawabannya semua Zaid makan roti. Ini mengingatkan saya dengan roti. Beberapa pertanyaan itu tentang kabih, apa kalau kita mau menikah? Apa? Kalau kita mau menikah, saya ijab kabul. Ya, ijab kabul.
Kabitun nikah, Qabiltu nikah. kabiltu nikah, haha. Nah, itu kan sempat ada apa namanya diskusi ya. Apakah kabiltu itu kalau kita bahas Indonesia kan saya telah menerima nikahnya, atau saya menerima nikahnya, atau saya akan menerima nikahnya. Nah, itulah pembelajaran bahasa Arab ketika kemudian kita Indonesiakan, itu kita harus tahu bahwa oh kalau dia film mati, maka sebenarnya secara harfiahnya itu ada terjemahan telah. Meskipun memang kalau dalam bahasa Indonesia sering ada diterjemahkan langsung telahnya, sering juga ada tidak diterjemahkan langsung telahnya. Tapi alhamdulillah para peserta dengan akala Zaidun al-khubsa artinya sudah mengerti, memahami bahwa akala itu merupakan fi'lun madhi yang berarti telah makan. Baik, itu barangkali Ustaz beberapa ini. Mungkin ada yang ingin di-stressing dari pembelajaran ini. Tafadhal sebelum kita masuk ke pembacaan kita. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Alhamdulillah kita telah masuk pada pertemuan yang ke-10, yang mana pertemuan ini kita sudah mulai masuk pada jumlah fi'liyah. Jadi kemarin kalau kita mendapatkan dalam satu kalimat dimulai oleh isim, maka kita mengatakan bahwasanya itu adalah apa namanya? Kalau dimulai dengan isim maka itu adalah jumlah ismiyah. Dan sekarang kita sudah masuk pada pembahasan tentang jumlah fi'liyah. Yang mau ditekankan di sini dalam jumlah fi'liyah sebenarnya adalah penekanannya pada waktu. Jadi penekanannya pada waktu. Jadi ketika kita mendapatkan jumlah fi'liyah, maka ada dua penekanan, perbuatan dan waktu. Perbuatan dan waktu. Makanya ketika menerjemahkan teks yang memiliki apa namanya, katanya diungkapkan dengan fi'il, maka dua hal itu, pekerjaan dan waktu. Nah, bisa sebelum, bisa setelah, tergantung fi'ilnya, apakah fi'il madhi ataukah fi'il mudhari. Nah, jadi sekayanya di sini tidak ada yang perlu lebih ditekankan. Yang perlu saja untuk kita ketahui bersama bahwasanya ketika ada fi'il maka pasti ada fa'ilnya, pasti ada fa'ilnya, pasti tidak ada apa namanya, tidak ada fi'il yang tidak ada fa'ilnya. Adapun maf'ul, kalau fa'il hukumnya dirafa. Nah, adapun maf'ul ada fi'il, ada pekerjaan yang kadang-kadang tidak ada objeknya. Tidak ada objeknya, dikenal dengan fi'il lazim. Kalau fi'il yang ada objeknya dikenal dengan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi, karena semua perbuatan pasti ada pelakunya. Maka ketika kita mendapatkan fi'il, maka yang paling pertama dicari setelahnya adalah fa'ilnya. Sama seperti kemarin ketika kita mendapatkan mubtada, maka yang kita cari adalah khabarnya. Dan di sini fa'il hukumnya dirafa. Nah, masih ingat kalau kita mengatakan kalau di dalam posisi kalimat tersebut adalah rafa, biasanya dia merupakan inti daripada pembahasan. Makanya dia harus ada dan dia marfu', hukumnya dirafa. Nah, kemudian yang terakhir fi'il madhi dan fi'il mudhari itu, fi'il madhi dan fi'il mudhari, fi'il madhi dan fi'il amr selamanya bentuknya seperti itu. Selamanya bentuknya seperti itu. Adapun fi'il mudhari, dia kalau fi'il madhi dan fi'il amr hukumnya mabni atau hukumnya barisnya tidak berubah seperti itu. Jadi fa'ala berada dimanapun dia tetap fa'ala. Nah, kemudian
Di dalam bahasa buku yang banyak kita dapatkan itu adalah fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Jarang sekali kita mendapatkan fi'il amar kecuali dalam bahasa percakapan. Fi'il amar dalam bahasa percakapan ataukah di dalam kalimat langsung. Nah, kalau dalam bahasa buku itu fi'il madhi dan fi'il mudhari' saja yang banyak. Nah, makanya kalau firman Allah Subhanahu wa taala itu banyak fil amar. Kalau berkaitan dengan masalah hukum, ya kan? Karena kenapa? Karena memang itu adalah seruan. Kita diperintah. Karena kita diperintah, maka kita harus merasa. Kalau kita yang merasa diperintah, maka kita harus kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita tidak merasa. Nah, bagaimana caranya kita bisa merasa? Kita tahu bentuknya fil amar. Apakah fil amar tersebut betul-betul fil amar sehingga kita merasa bahwa oh ketika Allah mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah, ya kan? Itu adalah perintah dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itulah perlunya kita belajar bahasa Arab. Oke, itu saja mungkin. Di sini akala Zaidun al-khubza. Jadi akala Zaidun al-khubza. Sebenarnya kalau mau lebih diperhatikan lagi ininya, Zaid telah makan satu roti. Karena kan dia mufrad dan ma'rifah. Ya. Zaid telah makan satu roti itu. Jadi mungkin ada yang cari mana rotinya di sini, ya kan? Rotinya misalnya roti Maros. Katanya roti Maros. Oh, Zaid telah makan roti itu. Berarti sampai seperti itu ya detailingnya bahasa Arab ketika kemudian menempatkan satu kata. Betul. Makanya tidak sembarangan diberikan alif lam dan tidak diberikan alif lam. Tidak sembarangan ma'rifah dan nakirah. Semuanya ada diksi dan ada makna yang dikasih filosofi tersendirinya ketika kemudian. Masya Allah. Baik. Kita sudah masuk di pembahasan jumlah fi'liyah ya Ustadz ya. Jadi meskipun sebelumnya kita sering temukan. Makan ada pertanyaan dari peserta sebelumnya. Ini contohnya yang kemarin itu justru kebanyakan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ya. Nah, kita sudah masuk aslinya ini pembahasan jumlah fi'liyah. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa al-kalimah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kata itu kemudian ada 3. Pertama isim, fi'il, kemudian huruf. Nah, isim itu ada jumlah ismiyahnya. Fi'il itu kemudian ada jumlah fi'liyahnya. Nah, kita sudah masuk. Jadi jumlah ismiyah kita sudah selesai. Anggap selesai ya, karena tetap nanti akan ada di pertemuan ke 13 dan 14 itu muktal khabar muqaddam dan nah ini cuma pelengkap. Ya itu pelengkap ya. Istilahnya yang utama telah kita jelaskan. Oke. Nah, jumlah ismiyah sudah kita pelajari. Sudah ya, meskipun kemudian kita katakan bahwa kita tidak mau terlalu mempelajari yang detail-detail kecil-kecilnya itu karena tujuan kita adalah untuk baca kita. Kemudian kedua, insya Allah jumlah fi'liyah pada hari ini dan insya Allah di pertemuan terakhir itu adalah huruf khusus membahas masalah huruf. Nah, sehingga tiga-tiganya ini kemudian terpenuhi dalam bahasa Arab. Jadi membahas isim, jumlah ismiyah, fi'il, jumlah fi'liyah dan huruf yang masuk ke isim dan fi'il ditambah dengan tambahan tentang jumlah ismiyah 2 pertemuan plus, nah ini ada plusnya, plus dhamir dan tasrif.
plus domir dan tasrif itu adalah sharaf. Besok. Besok insya Allah. Nah, jadi lengkap. Selain belajar nahu, plus kita belajar sharaf. Sharaf itu yang bisa diperlihatkan belakang Ustaz. Itu ya, amsilatul tasrif. Nah, itu yang kemarin kita sempat bagikan ya, amsilatul tasrif yang katanya Ustaz Yusuf, ini sudah lama saya beli nih. Saya tidak tahu mau diapakan. Dua pertemuan. Dua pertemuan insya Allah habis. Iya. Saya terus terang pernah belajar juga bahasa Arab waktu setelah ini ya, setelah selesai kuliah. Saya belajar tasrif di subuh hafal semua itu. Masya Allah. Fa'ala yaqul fa'ala maf'al. Nah, kita alhamdulillah di sini tidak kemudian untuk menghafal secara keseluruhan, tapi 2 pertemuan saja kita akan membahasnya. Sehingga full nahwu dan sharaf satu untuk dalam pembelajaran. Baik, itu gambarannya. Jadi gambarannya ya apa yang akan kita dapatkan selama 16 atau 15 kali pertemuan ini. Baik, barangkali sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi membaca, mengidentifikasi, dan menerjemahkan, ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau kemarin istilahnya Ustadz apa? Jangan ada yang disimpan. Boleh bertanya? Ungkapkan saja perasaannya. Ungkapkan saja perasaannya. Boleh bertanya? Ustadz, kalau ada yang ingin ditanyakan, persilakan. Saya Ustadz, boleh? Ya, boleh, silakan. Kan kemarin ada contoh yang di pembelajaran itu Ustadz, nazaral muslimuna. Itu nazaranya tetap tunggal ji begitu, tidak berubah. Jikan kalau lihat di belakangnya al muslimuna itu jamak. Tapi nazara itu tidak berubah. Tidak menjadi nazaru kayak gitu enggak ya? Besok. Ya. Masya Allah. Ini pertanyaannya visioner. Karena besok insya Allah akan dipelajari tentang tasrif ya. Ya, tasrif dan bagaimana menghubungkannya dengan fi'ilnya. Ya. Jadi bagaimana menghubungkan antara fi'il dan fa'il itu belum. Sekarang kita baru sampai pada pembahasan bahwasanya fi'il pasti ada fa'ilnya. Belum ke depan. Ya. Insya Allah nanti ada pembahasan khusus. Insya Allah sebentar malam kami akan kirimkan video pembelajarannya karena sudah tafsir 2 atau tafsir 1 ya? Tafsir 1 karena istilah itu tafsir kedua. Oh ya, oke. Berarti besok. Insya Allah besok akan kita pelajari, tapi sebentar malam akan kami kirimkan video pembelajarannya. Nah, itu tentang menggabungkan dua kesesuaian antara fi'il dan fa'il. Ya. Jadi sedikit gambaran mungkin. Kalau kalau fi'ilnya duluan, baru fa'ilnya, maka itu yang dilihat cuma mudzakkar dan muannasnya. Dari segi naunya saja. Dari segi adatnya tidak. Jadi nasara al-muslimu, nasara al-muslimani, wa nasara al-muslimuna. Nasarat al-muslimatu, wa nasarat al-muslimatani, nasarat al-muslimatu. Ya. Begitu ininya. Cukup saya kira. Gambaran umumnya seperti itu. Oke. Saya kira cukup Ustaz. Supaya ada penanya untuk hadir lagi besok. Insya Allah ya. Ada lagi yang lain? Yang memang ada undang-undangnya terkait dengan pertemuan kita hari ini dan sebelum-sebelumnya silakan. Ustaz, yang soal itu tadi akala Zaidun Kubra Al-Khubzah. Ya, Khubzah. Nah, itu kan akala Zaidun Hubra itu kan Zaidun itu kan makrifah. Ya. Hubra juga kan makrifah. Khubzah.
Humzah Khubuz, ya. roti. Humzah. Ya. Humzah itu marifah, berarti dua-duanya ini marifah. Ya. Begitu maksudnya. Jadi apakah disebut sebagai naktun itu ya atau gimana itu? Yang humzah. Karena kan Oke. ya marifah juga itu. Gimana kira-kira penjelasannya? Ya. Barakallahu fiik. Pertama, untuk fa'il dan maf'ul itu tidak ada syarat harus ma'rifah atau nakirah. Jadi kadang kita mendapatkan fa'ilnya nakirah, maf'ulnya ma'rifah, atau sebaliknya, atau sama-sama nakirah atau sama-sama ma'rifah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sudah meningkat pembahasannya. Apakah Zaidun al-khubuza ini dapat dijadikan sebagai na'tun atau tidak? Nah, dari segi tanda-tandanya itu bisa, karena sama-sama mufrad, ya kan, itu yang bikin pusing. Cuma coba dari segi makna. Kalau kita tahu maknanya, makanya kan kemarin al-i'rabu far'un an makna wal makna far'un i'rab. Iya. Coba kalau kita tahu artinya al-khubuz itu roti, yang sifatnya roti. Iya. Tidak bisa. Makanya bisa jadi na'tun itu adalah yang bentuknya sifat. Yang bisa mendisifatkan roti, Iya. tidak bisa disifatkan Yang roti. Yang roti ya. Oh iya betul. Dan seperti ini bisa disifatkan, tapi ditambah ya di belakangnya nantinya, yang namanya ya nisbah. Makanya Zaidun al-Khubazi. Zaidun yang atanjak roti. Nah, itu bisa. Atanjak roti itu karena al-Khubazi. Kalau al-Khubuz saja tidak bisa. Nah, nanti sampai di sini saya dulu. Iya. Masih ada sebenarnya jawaban apa namanya, jawaban yang lebih ke depan, cuma saya kira belum sampai di sana. Ya, jangan sampai tambah pusing. Jangan sampai pusing. Ya, sedikit. Siap. Ya, karena kalau saya bilang bahwa na'tun itu biasanya terdiri dari isim mustaq. Oke, nantilah. Jadi saja. Jadi lihat maknanya. Apakah bisa dijadikan sebagai sifat atau tidak? Ya kan? Apakah bisa disebut? Seperti misalnya kursi, rumah, misalnya Muhammad al-Bait. Bisa kira-kira dijadikan sebagai sifat? Tidak bisa. Kenapa Muhammad yang rumah? Maksudnya? Muhammad yang sifatnya rumah. Kalau tidak bisa. Makanya tidak bisa juga dijadikan sebagai apa namanya? Sebagai na'tu man'ub. Oke? Ya, Ustaz. Keren. Baik. Saya kira cukup ya. Kita masuk di sesi selanjutnya. Saya share, Ustaz. Ya, sunnah. Ya. Ada sih kita punya. Ada. Ya, tafadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut membaca dan terapkan apa yang kita ketahui di dalam paragraf. As-sunnatu. Nah, maksudnya di sini adalah hadhihi as-sunnatu. Hadhihi as-sunnatu. Kemudian as-sunnatu fil lughati at-tariqatu. As-sunnatu adalah mubtada, ya kan? Karena dia berada di awal dan ma'rifah. Fi harfu jar.
Huruf jar. Al-lughati Majrur. majrur. Dijar Sekaligus, dengan Kasrah. jar dengan kasrah. Yang menjarnya dengan kasrah adalah Huruf. fi. fi. Nah, gitu. Fi as-sunnatu fil lughati. Oke. Kemudian at-tariqatu. At-tariqatu apa tempatnya? Mubtada lagi. Khobar. Khabar. Masyaallah, barakallahu fi. Khabar. Mana ininya? As-sunnah. Mubtada'nya? As-sunnah. Ada. Iya. As-sunnah. Mana mubtada'nya? As-sunnah. Sunnatu. Iya. Ya. Ada titik dua itu apa itu? Baik. Nanti ini akan dipelajari pada yang ke-14. Jadi as-sunnatu fil lughati, itu ada yang Berarti dari selesai. situ. Hiya. Hiya kembali hiya Tariqah. hiya at-tariqatu. Hiya ini mubtada kembali ke as-sunnatu. Kemudian at-tariqatu adalah khabar. Iya. Ya at-tariqatu. Oke, itu nanti tidak usah terlalu jauh ke sana, akan ada tempatnya nanti. Kemudian wa amma fi syar'i, wawunya ini namanya waw istinaf. Oh. Nah, dia melanjutkan perkataan sebelumnya, akan tetapi tidak ada hubungannya secara i'rab. Tidak. Jadi dia memulai perkataan baru, akan tapi dari segi makna ada hubungannya dengan sebelumnya. Makanya namanya waw istinaf. Juga nanti akan ada pembahasan tersendiri. Kemudian amma kita belum pelajari. Fi syar'i. Jar majrur. Jar majrur. Amma fi syar'i. Maksudnya di situ ada yang jatuh. Apa yang jatuh? As-sunnatu. Wa amma as-sunnatu fi syar'i. Nah, begitu. Fi syar'i. Ya kan? Kan sudah ada sebelum tadi. Sudah disebutkan fil lughah. Sekarang jadi wa amma as-sunnatu fi syar'i faqad tutlaqu. Tutlaqu ini isim atau fi'il? Fi'il mudhari. Mudhari. Baik. Faqad di sini ada berapa suku kata? Faqad. Dua. Fa dengan kode. Fa kode. Fa dan qad. Oke. Sekarang ini ada qad. Kita belum pelajari qad. Ini mungkin penjelasan sedikit tentang qad. Qad ini khusus masuk pada fi'il. Tidak pernah qad masuk pada Isim. Fakado. Ini ada qad. Faqad. Tidak usah fa-nya, qadanya saja. Qad. Ini kadang-kadang masuk pada fi'il madhi. Kadang-kadang juga masuk pada fi'il mudhari. Tidak pernah masuk sama isim. Isim tidak pernah. Dan tidak ada yang pernah, kalau ada qad, tidak ada perantaranya, pasti fi'il di sini. Pasti fi'il. Nah, apa perbedaannya? Jadi qad ini maknanya, kalau dia masuk pada fi'il madhi, itu maknanya sungguh. Maknanya dia sungguh. Kalau dia masuk pada fi'il mudhari, dia maknanya kadang-kadang. Kadang-kadang. Makanya kalau mengatakan qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh. Jadi ada penekanan. Sungguh. Jadi mungkin ada sebelumnya ada orang yang meragukan. Makanya kalau ditambah qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Berbeda kalau mengatakan qad yaqulu. Kadang-kadang.
Kalau berkata. masuk pada fi'il madhi, dia artinya sungguh. Berarti kadang-kadang. Kalau masuk pada fi'il mudhari, dia artinya kadang-kadang. Ala. Nah, ini sangat berbeda. Nah, Ini kita tidak pelajari, tapi karena ada di dalam bacaan, makanya ini perlu dijelaskan. Dan nanti insya Allah ketika kita ketemukan hal-hal seperti ini, kalau sudah selesai pembelajaran 40 kaidah, kalau ada yang kita dapat di dalam buku yang kita baca sesuatu yang perlu kita jelaskan, maka akan dijelaskan seperti ini. Satu persatu, sedikit demi sedikit. Sekarang qadr. Qadr ketika masuk sama fi'il madhi, dia Sungguh artinya. artikan sungguh. Ada linya. Ada sebenarnya istilahnya, tidak usah istilahnya. Nanti istilahnya. Yang jelasnya maknanya tahu. Kalau masuk pada fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Di sini katanya masuk sama fi'il Mudhari. 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 Kalau masuk pada fi'il mudhari maka artinya kadang-kadang. Ini mudhari ya, setelah aku. Ya, mudhari. Pakai ta. Iya. Setelah aku fi'il mudhari. Ana itu. Karena dia dimulai dengan huruf mudhari. Anita. Ya, Anita. Ana itu. Anita. Oh, kita bacanya Anita. Ya, Anita. bisa. Yang gampang-gampang saja diingat, itu gampang. Kalau yang itu masalah itunya tidak ada masalah. Ustaz Akhirullah gampang ingat Anita, bahaya. Maka tutlaqu, adapun dalam syara as-sunnah ini kadang-kadang, ya kan? Kadang-kadang disebutkan ala makana nafilatan. Ala makana nafilatan. Disebutkan apa? Disebutkan terhadap makana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW nafilatan. Berbuat. Nafilatan ini adalah sunnah. Jadi Kalau nafilah ya, nafilah. Ya, sunnah nafilah. Tambahan. Di sunnah mustahab, mandub, an-nafilah. Makanya ada yang namanya salatun nafilah. Salat nafilah ya, salat sunat. An-nawafil. Ya. Salat sunat. Kadang-kadang disebutkan tutlaqu. Ini masih ada sebenarnya penjelasan di sini, tapi nantilah. Iya. Pelan-pelan dulu. Nanti insya Allah sedikit demi sedikit. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Sabar, Satorik. Ya. Satorik, sabar. Wakal tutlaqu, maka ini artinya kadang-kadang. Kadang-kadang disebutkan ala makana nafilatan, terhadap yang sunnah mangkulatan, sunnah mangkulah, yang dinukil. Nakala itu adalah belum ya. Belum diisi maf'ul. Belum. Pertemuan yang ke Ustaz, ala di sini tidak menjar di. Ya. Ala di sini tidak menjar. Dia menjar. Oh, nafilatan jar. Bukan. Yang mana? Dia menjar terhadap ma. Tapi Ala ma. Cuma ini ma nanti insya Allah akan di ini sebagai bayangan saja. Ma ini adalah isim mausul. Ma isim mausul, dan isim mausul itu selamanya mabni. Oh, mabni dia. Ya. Karena dia mabni, maka tidak berubah hurufnya. Berubah hurufnya. Alama. Ma ini posisinya di dalam i'rab majrur. Dijar dengan ala. Akan tetapi kalimatnya tidak dibaca Kasrah. Ya. Karena kenapa? Karena dia mabni. Mabni di mana itu? Ya, mabni itu tidak berubah. Tidak berubah barisnya. Harakatnya. Tidak berubah hurufnya. Bukan. Oh, iya. mabni tetap. Mabni.
Maksudnya mabni tidak ada unsur yang merubah dia atau mempengaruhi Ya. dia. Tidak, dia kalau mabni begitu terus bentuknya, tidak pernah berubah. Iya. Bagaimanapun, dimanapun dia seperti itu. Berarti tidak dipengaruhi tadi. Tidak dipengaruhi dari segi lafaz. Iya. Akan tetapi dari segi i'rab dia dipengaruhi. Maksudnya dari segi i'rab bagaimana? Dari segi i'rab dia hubungannya erat dengan kata ala. Allah. Nah, hubungannya erat dengan kata ala. Akan tetapi dari segi lafaznya itu tidak berubah. Sama seperti hadza, ya kan? Ala hadza, ala hadhihi, ini terus. Nah, itu namanya mabni. Jadi dia ala ma, terhadap apa? Ma itu apa? Terhadap apa? Karena nafilatan. Terhadap apa yang berupa sunnah, apa namanya, yang di an-nawafil, yang dianjurkan, yang sifatnya sunnah. Jadi ini untuk menjelaskan kata-kata sunnah. Musannif di sini dalam makna syaraknya ingin menjelaskan bahwasanya sunnah itu bukan cuma pada satu makna syarak saja. Makanya dikatakan tadi faqad tutlaku. Kadang-kadang diperuntukkan untuk yang sunnah. Kan sunnah bisa sunnah berasal dari Rasulullah SAW, bisa sunnah yang berarti ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'anqabu ala tarikihi, ya kan? Oke? Iya. Sampai di sini tidak ada masalah? Nafilatan posisinya apa, Ustaz? Nafilatan dia posisinya sebagai bilang nggak ya? Insya Allah di pertemuan ke-15. Ya, ditahan-tahan dulu. Posisinya sebagai kabarnya kanan. Oke, tidak usah dulu. Ya, Ustaz. Tidak usah. Ya, nafilatan saja karena di sini mansub, maka oke, mansub saja. Nanti insya Allah akan ada sedikit-sedikit. Nah, kemudian ini kalau sudah setelah yang ke-15 nanti semuanya insya Allah sudah ada nih semua. Tinggal yang huruf-huruf kecil itu yang perlu diberikan penjelasan sedikit-sedikit. Yang kecil. Nah, makana nafilatan mangkulatan. Mangkulatan ini apa posisinya? Na'tun. Barakallahu fiik. Sama-sama. Nafilatan, mangkulatan. Jadi sunnah yang dinukilkan anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mangkulatan yang dinukilkan dari Nabi. Kenapa di sini an-Nabi diberikan alif lam? Ada yang tahu? Rifat. Hah? Rifat. Ya? Ma'rifah. Ya, kenapa dimarifahkan? Karena menunjukkan Nabi Muhammad. Aywa. Barakallahu fiik. Betul. Ini an-Nabi diberikan alif lam. Jadi bukan sembarang nabi. Iya. Akan tetapi nabi di sini yang kita ketahui bersama. Siapa Nabi kita? Jelas Muhammad orangnya. sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya diberikan ma'rifah. Iya. Itulah bedanya antara nakir. Seandainya di sini mengatakan mangkulatan an-nabiyyin. An-nabiyyin tidak ma'rifah berarti semua nabi bisa masuk dalam maknanya. Nah, tapi di sini dimakrifahkan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Shalla adalah fi'il madhi. Shalla adalah fi'il madhi. Allahu fa'il. Ya kan? Allah telah
berselawat kepadanya ini doa seperti ini. Jadi doa itu kalau doa kepada Allah Subhanahu wa taala biasanya diungkapkan dengan bentuk madhi. Coba, kalau bukan bentuk madhi, maka dia adalah bentuk amar. Kalau bukan madhi, amar. Kenapa? Karena kalau fi'il madhi itu di dalamnya ada keinginan yang kuat. Meskipun belum dilaksanakan, ada keinginan yang kuat ataukah sesuatu tersebut akan terjadi nih. Ya, seperti apa? Seperti qamat. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Ya kan? Qad qamatis shalah. Kode tadi apa ya? Qad ya betul. Barakallahu fiik. Qad ini masuk sama qama. Qama itu mudhari atau madhi? Madi. Nah, masuk pada fi'il madhi. Fi'il madi. Qama artinya sungguh. Qama telah dilaksanakan, qamat as-salatu. Salatu fa'il. Sungguh salat telah terlaksana. Ya. Nah, ini kalau dilihat dari segi ininya, dari segi kaidah, kita belum sholat ini kenapa kenapa di dalam ininya menggunakan fi'il madhi? Ya. Artinya apa? Ada keinginan yang kuat. Bahwasanya tidak ada yang lain. Kalau sudah qamat, tidak ada yang lain dikerjakan yang lain. Makanya kalau sudah qamat, tidak ada lagi pekerjaan yang lain kecuali salat. Sudah qamat, masih menunggu lagi. Kalau sudah qamat menunggu lagi, misalnya imam siapa mau imam, maka diulangi lagi qamatnya. Oh iya, berarti harus langsung. Ya, karena begitu pula doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada keinginan kuat kita, Allah Subhanahu wa taala melakukan seperti itu. Nah, sallallahu, mudah-mudahan. Makanya kan kalau doa biasanya mudah-mudahan. Makanya biasanya kalau kita sama teman kan biasa berdoa, yassarallahu umuraka. Biasa kan? Yassarallah. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Kenapa pakai fi'il madhi? Karena kita dari yang mengucapkan mempunyai keinginan yang kuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala segala urusan Anda. Itu bukan cuma diucapkan, dirasakan juga. Jazakallahu khairan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah membalasmu. Telah di sini artinya apa? Dari kita yang mengucapkan ada keinginan yang kuat supaya itu terjadi. Makanya yassara yansuru. Yes. Apa Ustaz? Yassara. Memudahkan. Mudhari'nya apa? Yansuru. Yassara yuyassiru. Oh, yuyassiru. Oh, dua ya-nya. Karena ya-nya kan bukan menunjukkan mudhari ya. Iya, dia madi. Ya-nya ya, Masya Allah. Ya-nya itu bukan ya tambahan, akan tapi ya asli. Ya asli. Karena ya, sa, 3 huruf. 3 huruf ini yang itu asli semua. Oke? Ya sarallah. Sallallahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berselawat kepadanya. Wa ala alihi, alaihi ini kembali punya ha. Alaihi. Ini kan ala. Tambah ha. Tambah damir. Oh, belum sampai damir. Nantilah. Wa ala alihi. Dan kepada keluarganya. Keluarganya Nabi. Wa sallama. Wa ini adalah waw. Ataf. Ataf. Barakallahu fiik. Sallama berarti ataf ke. Ataf ke. Wa ala alihi. Wa ala, wawnya ataf ya, Sat? Ya, betul. Cari sama-samanya. Oh, sallallahu. Sallu. Sallah. Allah. Jadi wa sallama artinya apa? Wa sallamallahu alaihi wa ala alihi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkannya.
bukan menyelamat, memberi salam. Memberi salam. Memberi salam kepada Nabi wa ala alihi dan kepada keluarganya. Memberi salam. Kita juga memberi salam, kadang-kadang mengucapkan wa usallimu, ya kan? Saya memberi salam kepada Nabi. Artinya apa? Kita mengirimkan salam. Maksudnya ini salam sama seperti kalau kita mengirimkan salam kepada teman-teman yang lain, sampaikan salam saya sama ini. Sama siapa namanya? Sama orang misalnya yang kita tahu. Nah, ini makanya kalau ada orang yang mau pergi ke Saudi, mau pergi ke Masjid Nabawi, bilang, sampaikan salamku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Kita biasa mengucapkannya. Itu mungkin tidak biasa. Oke, itu cuma intermezzo sedikit. Wa ala berarti wa ataf ala harfun alihi majrur. Ya, ali majrur, ali. Hi itu mudhaf ilaihi. Berarti ada dua kata di situ tadi? Betul. Ala alihi. Alihi. Ali dan hi. Sama seperti di surat, ada surah Ali Imran. Ali itu keluarga. Ali, keluarga Imran, ya. Ali Imran, keluarganya Imran. Ali hi, ya. Oke, lanjut. Ka rakaati sunan. Seperti berapa rakaat sunat. Rakaat ini dia adalah majrur. Oh iya, ka gitu. Ya, ada K, ada K. Ka rakaati. Rakaati ini rakaat. Ka rakaati. Rakaati ini mufrad musanna atau jamak? Jamak. Dia adalah jamak Muannas salim. Muannas salim. Dari ka jadi rak'atun. Rak'atani raka'atun. Dimasuki oleh huruf ka. Ka ini adalah harfu jar. Harfu jar berarti karaka'ati. Nah, kemudian dia mudhaf as-sunani. Mudhaf ilahi. Seperti beberapa rakaatnya salat sunnah. Nah, jadi ini adalah makna syara'nya as-sunnah yang pertama. Yang tadi dikatakan faqad tutlaqu. Fa innaha, maka sesungguhnya ha itu tadi as-sunani nun ya. Nunnya itu apa? Ini as-sunani. Ini apa ini? Dia mufrad musanna atau jamak? Jamak taksir kapan nih? Jamak taksir kapan? Kalau jamak taksir kapan? Apa kira-kira mufradnya? Sunnatun. Barakallahu fiik. Sunnatun, sunnatani, sunanun. Makanya kan itu ada kitab-kitab hadis namanya sunan. Kan itu adalah sunnah. Sunnah jamaknya sunnah, jadi sunan. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, itu udah berasal dari kata sunnah. Sunnah mufradnya, sunan jamaknya. Fa innaha, sesungguhnya raka'atus sunan itu tusamma sunnatan, dinamakan sunnah. Tusamma sunnatan, dia dinamakan sunnah. Tusamma ini adalah fi'il mudhari' dari kata sama. Ini ada sedikit kelebihannya ini sama, karena kenapa? Karena dia biasanya memerlukan dua maf'ul. Tapi nanti tuh, tidak apa-apa. Ini saja dulu. Sunnatan di sini adalah maf'ulnya, dinamakan sunnatan. Maf'ul dari tusamma.
fa'ilnya kembali ke nafilatan tadi. Nafilah yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama sunnatan, dinamakan sunnah. Ai muqabila al-fardi. Nah, yaitu muqabila al-fardi. Lawan kata dari apa namanya? Muqabila lawannya al-fardu. Kalau fardu kan fardu kalau dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan mendapat dosa. Kalau sunnah yang ini dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan apa-apa. Makanya katakan muqabilul fardi. Jadi ini adalah makna sunnah yang pertama. Makanya tadi dikatakan faqad tutlaku, kadang-kadang. Berarti di sini ada banyak maknanya sunnah. Walaisa makna tasmiyatiha sunnatan, walaisa makna, dan bukanlah makna tasmiyatiha mengatakannya sunnah itu sebagai sunnah. Tasmiyati di sini apa posisinya? Mudhafun ilaih, ya kan? Makna tasmiyati ha. Makna tasmiyati. Walaisa makna tasmiyati ha. Sunnatan sebagai sunnah. Annaha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah yang dijelaskan di sini bukan artinya berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena ada sunnah yang juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dikatakan walaisa makna tasmiyatuha sunnatan tasmiyatiha sunnatan annaha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal farda minallahi. Wal farda minallahi. Dari Allah. Jadi bukan berarti bahwasanya sunnah di sini berasal dari Nabi dan fardu berasal dari Allah. Bal as-sunnatu wal fardu minallahi. Bal. Apa posisinya as-sunnah? Ada yang tahu? As-sunnah itu kenapa dia di rafa? Bal ini kata penghubung. Mubatada. Nah, mubatada. Barakallahu fiik. Jadi dia mubatada. Jadi ingin memberikan kepada kita bahwasanya as-sunnah wal fardu, waw di sini adalah waw ataf. Fardu berarti maktub ke as-sunnah. Sunnatu minallahi, Dari Allah. dari Allah. Jadi dirasakan apa posisinya minallahi? Min Jar majrur. bukan ya. harfun. Min Jar. jar majrur. Harfu jar dan majarur. Barakallahu fiik. Jar majarur. Kemudian dia jar majarur posisinya dalam Khabar. kalimat dia adalah Khabar. kabar. Nah, kan kemarin kita mengatakan bahwasanya jar majarur itu bisa menjadi khabar. Ya. Nah, jadi di sini as-sunnatu wal fardhu minallahi itu sempurna perkataan. Tidak ada lagi pertanyaan setelahnya. Sunnah dan fardhu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini tidak ada masalah? Ada Ustaz. Ya, tapi itu Kenapa bukan wal fardu? Ini wawu ataf atas dari mana? Kenapa tidak wal farda minallahi? Iya. Wal farda minallahi dia atap ke annaha. Itu anna. Fa innaha. Anna itu setelahnya dinasab. Jadi ha ini ha yang annaha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ha itu posisinya mansub. Lagi Dia posisinya mansub. Oke? Makanya wal farda dia atapnya ke situ. Oh, annaha. Jadi sama seperti kalau mengatakan annaha minan Nabi, bahwasanya
annaha hanya kembali ke sunnah. Bahwasanya sunnah itu berasal dari Nabi, wal farda wa annal farda minallahi. Berarti kalau hanya diganti sunnah, wa anna sunnata gitu. Ya, masya Allah, barakallahu fi. Berarti kalau hanya diganti sunnah, wa anna sunnata minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ini diberitahukan kepada kita bahwasanya makna daripada adanya kita mengatakan bahwasanya as-sunnah dan al-fardu itu tidak satu makna. Bukan berarti bahwasanya sunnah itu berasal dari Nabi dan fardu itu berasal dari Allah. Bal akan tetapi as-sunnatu wal fardu minallahi. Yang sunnah dan fardu itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Sampai di sini masih ada yang unek-unek? Itu Ustaz, tasmiyatiha. Tadi disebut apa? Tasmiyatiha. Tasmiyatiha. Ya, kenapa? Tadi posisinya apa? Mudhof kita bilang Ustaz. Mudhaf ilaihi. Ya. Tasmiyati. Mudhaf. Objek penderita. Tasmiyati mudhaf ilaihi. Tasmiyah itu nakirah, haknya yang ma'rifah begitu. Ya. Tasmiyah mudhaf lagi, baru ha mudhaf. Jadi dua kali mudhaf dan mudhaf di sini. Kemarin, bukankah kemarin dibilang kalau mudhafun ilaih itu tambah isim? Ya, isim Ini- tambah isim. Oh ini tasmi ini isim. Ya. Oke. Tasmiyah ini isim. Nanti ada pada pelajaran tasrif 2. Oh, siap. Tasrif 2. Ini namanya masdar. Jadi ini namanya masdar. Isim masdar. Masdar, bukan. Beda kalau isim masdar lagi. Ini namanya masdar. Mister Memang laki-laki. isim, Mbak Dar kan, perempuan. tapi ada. Nah, insya Allah nanti dia isim, bukan Yang apa jelas namanya? isim, bukan fiil. Bukan fiil. Nah, ini asalnya tasmiyatun. Sering dengarkan tasmiyatun Iya. dan at-tasmiyatu. Tasmiyatu. Penamaan. At-tasmiyatu dan tasmiyatun. Dia masdar. Dari kata sama yusammi tasmiyatan. Tasmiyatan. Dari kata sama dengan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, tasmiyatan. Oh, tasmiyatan. Insyaallah di pertemuan yang tasrif 2. Oke? Oke, Ustaz. Ya. Selanjutnya war rasulu, dan adapun rasul. Rasul di sini wawunya adalah waw istinaf. Berarti rasulu tempatnya adalah ini permulaan kalimat lagi. Dia adalah Mubtada. mubtada. Barakallahu fi. War rasulu sallallahu alaihi wasallam innama huwa muballighun. Nah, ini isim fa'il. Innama huwa muballighun. Dia hanyalah penyampai. Rasul ini penyampai, orang yang menyampaikan anillahi. Anillahi dari Allah. Huwa muballighun. Huwa ini dia bisa menjadi mubtada lagi setelah ada innama, kemudian muballighun khabar anillahi. Dia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu muballighun, penyampai anillahi. Li'annahu, karena dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa. Dia tidak mengucapkan sesuatu anil hawa, dari hawa nafsunya. La yantiqu. Yantiqu ini adalah fi'il Mudhari. mudhari'. Mana fa'ilnya?
Pelakunya. Nabi. Kaidnya adalah huwa. Huwa kembali ke Yantiku. ar-rasulu. Nabi. La yantiqur rasulu anil hawa. Ya, kan yang ada di belakangnya yang dicari. Yang ada di belakangnya. Kan di sini tidak ada kata-kata nabi. Kata-kata nabi jauh sekali di atas. Yang diucapkan adalah rasul. Ya nahu la yantiqur rasulu anil Hawa. Apa itu? Huwa. Jar majrur. Jar majrur. Kan tapi tidak dijar karena Hurufnya. ya mutal akhir. In huwa illa wahyun yuha. Wahyun ini adalah isim. Kita belum sampai juga sini. Insyaallah nanti ada. Setelah illa yuha yang diwahyukan kepadanya. Fahiyya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Kitab saksi aja. Belum, Ustaz. Oke. Mungkin karena sudah sama-sama memang. Nah, di bawahnya itu ada wa kadzalika tutlaqu sunnatu ala ma sudira. Jadi menjelaskan lagi sunnah dari mana yang lain. Oke, mungkin saja sedikit penjelasan untuk hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita makin terbiasa. Kita makin terbiasa dengan ini. Ini banyak hal-hal yang memasuki. Jadi makin banyak huruf, itu makin kaya maknanya, makin pusing pembaca. Siapa? Iya. Makin kaya maknanya, makin pusing pembaca. Makanya tiap-tiap huruf ini harus diberikan identifikasi juga. Nah, nanti insya Allah setelah kita mantap di isim, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, baru kita sedikit-sedikit nanti merambah di huruf. Tidak lengkap. Oke? Apa-apa, seadanya. Nah, mungkin selesai Ustaz untuk pertemuan kali ini. Silakan dilanjut. Ya, baik. Berarti kalau kita auditnya nggak lengkap. Semua yang ada itu semua ada filosofi di dalamnya. Kemudian menempatkan alif lam juga ada, tidak menempatkan alif lam ada. Pokoknya semuanya. Disitulah awal dari satu huruf saja itu berpengaruh. Pernah tanya. Kalau perbedaan ulama itu biasanya karena file mas tadi. Ya, dalam mengartikan huruf. Ya, seperti ini di audit yang ada yang mengatakan ini hurufnya wawunya misalnya wawu istinaf, ada yang mengatakan wawu ataf. Berarti berbeda cara mengeluarkan hukum. Ya, karena kalau wawu ataf berarti ada na'atafi sebelumnya. Dia mengambil makna sebelumnya. Kalau wawu istinaf tidak ada hubungannya sebelumnya. Nah, seperti itu. Makanya di situ perlunya kita mengidentifikasi. Ya, identifikasi satu persatu. Ya. Oke. Luar biasa ya. Minta yang lengkap ya. Baik, saya kira untuk hari ini saya nggak bisa. Ini sudah 11:45. Alhamdulillah. Barakallahu fikum ajmain kepada para peserta yang terus-menerus bersemangat. Barakallahu program nanti fik kepada Aswar telah memberikan materinya pada hari ini. Iswar kalau Andres kayaknya sih maksudnya dari sampai dari pertemuan ada 16 kali pertemuan. Besok insya Allah dengan lusa ini adalah pertemuan yang sekarang BP lumayan penting dalam mengartikan karena untuk mengartikan detailing kata. Jadi kalau kata dari Palu ke sana kemudian bisa sampai menjadi kan ratusan bentuk
kata yang berbeda. Kemudian Itu yang kita kenalkan kan, dengarkan Excel ya no. Mas Jidon itu kemudian kayak diwaca. itu yang kemudian kita kenal dengan Cuman yang buat Excel makanya ada yang bertanya bagaimana kemudian menentukan ketika nasara dengan selanjutnya. Nah, itu juga besok insya Allah akan kita bahas. Insya Allah dua pertemuan ini semoga semakin membuat kita dalam mengidentifikasi itu bisa semakin terasa. Ahli tentu tidak bisa seahli kasus yang ada minimal dan kita memberikan guidance. Saya juga ternyata selama ini dalam pikiran saya itu benar saya bahwa kita harus hafal semua itu tasrif itu tidak perlu dihafal semua, cukup mengerti. Oh ternyata tempatnya seperti ini. Tinggal kemudian kita mampu dan harus dan bisa menempatkan nanti ketika kemudian di dalam kalimat. Contohnya tadi itu tasmiyatiha, ya. Nah, itu ada apa namanya? Dasar katanya, ada asal katanya. Kenapa kemudian seperti itu? Nah, ini dua pembahasan selanjutnya besok dan lusa ini insya Allah sangat penting, sangat menentukan kita bisa ini. Makanya tetap semangat, insya Allah ini untuk bisa merangkai, menjahit pemahaman kita dalam bahasa. Insya Allah kita kemudian bisa mengambil banyak hikmah, barokah kepada kita, barokah yang berarti ziarah khair atas pembelajaran kita. Baik, kita sama-sama untuk 7 hari nggak ada ini dengan kita peringatan beristighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul. Iya, harus dikeras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru banget. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.